Yuk Miwa, kita mulai ya. Boleh Oke, bentar ya, Mbak. ya. Hmm. Sebentar, Mbak. Mm-mm. Ya, siapa itu? Aduh, ketahuan. Ya, siapa itu? Udah. Jadi, judul Miwa tuh, Mbak, kecenderungan ibu rumah tangga mempercayai informasi palsu akibat personalisasi konten berbasis AI. Mm-mm. Nah, terus juga tuh Miwa tuh nyari jurnal dapat judulnya tuh analisa pengaruh teknologi artificial intelligence dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini juga Miwa udah jelasin dia pakai metodenya tuh metode deskriptif kualitatif, terus objeknya tuh masyarakat. Di situ tuh hasilnya ada AI itu telah menjadi bagian penting dari kehidupan di situ loh, Mbak. Terus kelebihan dari jurnalnya ini ada topiknya tuh sangat relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Terus kekurangannya tuh lokasi atau narasumbernya terbatas, Mbak. Karena cuma masyarakat gitu loh. Maksudnya nggak yang detail gitu, Mbak. Nah, di research GAP-nya tuh ada perlu eksplorasi lebih dalam lagi kalau menurut Mua. Oke. Itu dari kamu, pandangan kamu, atau dari jurnal ada informasi itu? Dari jurnalnya ngejelasin juga, Mbak, di situ. Oke. Nanti Anissa sama Miwa tolong digarisin, misalnya gini, tadi kan ngomongin tentang jurnalnya Tria Liska. Terus kekurangannya ini lokasi sumber dan lain sebagainya. Bisa nggak digarisin mana itu, nanti tunjukin ke saya lewat ini sharing. Oh, Bisa? oke, Mbak. Iya. Yang Anissa juga ya. Ya, Mbak. Oke. Aduh, mulai lagi. Dulu itu bisa membantu sebenarnya. Membantu apa? Kira-kira nanti kan Anissa nih baca nih penelitian terdahulu, gitu kan? Nah, ketika Anissa baca penelitian terdahulu, itu nanti Anissa paling tidak dapat ide dari penelitian terdahulu. Oh, bentuk-bentuk rumusan masalah itu kayak gini loh. Kalau di kan ide kan kita mencari penelitian terdahulunya tuh berdasarkan idenya Anissa. Otomatis nanti yang keluar adalah penelitian di tahun 2020 sampai 2025 karena saya mintanya 5 tahun terakhir. Nanti di situ Anissa lihat tuh, rumusan masalah untuk ide dari penelitian saya tuh kayak gini. Ada yang nanyain kode etik, ada yang nanyain kode etik itu banyak ya. Kode etik yang dari KEJ, kode etik jurnalistik. Ada lagi kalau misalnya media online, media cyber namanya. Terus ada lagi kalau aliansi jurnalistik beda-beda gitu kan. Ada namanya PWI gitu kan. Jadi ada juga kalau saya kemarin bikin tulisan itu berdasarkan pilar keempat Pancasila. Jadi media sebagai pilar keempat Pancasila, demokrasi. Itu juga termasuk, walaupun sebenarnya judulnya bukan kode etik, tapi itu rules juga untuk menulis gitu. Jadi nanti itu kenapa saya minta teman-teman, ya ini ada Mira. Mira ini Miwa bukan sih? Iya, Mbak. Oke. Itu saya minta teman-teman bikin mind mapping dulu. Jadi mind mapping itu selain membantu kalian menemukan novelty, sebentar udah direkam belum? Oke. Selain membantu kalian menemukan novelty, gap, lalu nanti kita kan ada di penelitian di bab 2 itu namanya state of the art. State of the art itu sebenarnya bahasa lain dari ya kita ngumpulin penelitian terdahulu gitu loh. Tapi nanti kira-kira kontribusi penelitian kita itu kenapa kita penting melakukan ini itu apa? Tapi di penelitian sebelumnya belum ada. Kelemahan penelitian sebelumnya itu apa? Nanti mungkin 1-2 dari penelitian itu ada yang kita jawab. Atau mereka memakai metode apa? Di kita mereka nggak berhasil misalnya. Di kita pakai metode itu dengan konteks ini, dengan tambahan ada revisi model dan lain sebagainya. Misal kalau sampai kayak gitu kan. Jadi nanti itu kontribusinya. Jadi
Dengan mind mapping banyak yang bisa kalian lakukan. Nanti di situ kalian bisa mendetek implikasi teori, implikasi penelitiannya banyak. Jadi sekarang kita nggak apa-apa, Anissa, monggo saya kasih waktu. Nggak usah panjang-panjang ya. Ininya Nisa aja 5 menit saya kasih waktu ya. Ini share, silakan Anissa yang share screen-nya. Yuk. Biasanya hari Sabtu kalian jalan-jalan kan ya? Lagi skripsi aja nggak jalan-jalan. Nanti kita usahakan seminggu sekali ya. Jadi kalian tetap ada progres. Jadi usahakan kalau ada pertanyaan kasih bentuk kalian itu seperti apa yang udah kalian kerjakan. Jadi kalian nggak bertanya tapi tidak ada something yang kalian bawa gitu. Udah muncul belum, Mbak? Sudah. Teman-teman bisa lihat? Oke. Bisa, Mbak. Oke, coba kita. Ini kecil banget. Anissa bisa ini enggak? Nah, ya. Monggo Nisa. Oke, Mbak. Judul skripsi Anies itu Mbak, netralitas pemberitaan TVRI Bengkulu dan RRI Bengkulu terhadap demonstrasi tahun 2025. Anissa pertama ngambil jurnal itu dari Darmawan tahun 2025. Itu jurnal ini meneliti tentang bagaimana narasi TV dan FIFA membingkai pemberitahuan demonstrasi terkait revisi UU Pilkada tahun 2024. Terus metode dalam jurnal ini yang Anissa baca itu tentang framing pan dan Kosiki, ya, framing pan dan Kosiki. Itu hasilnya tentang narasinya itu lebih ke condong ke sisi mahasiswanya daripada ke pemberitaan pemerintahannya. Jadi kalau yang narasi TV-nya itu lebih ke sisi mahasiswanya. Tapi kalau yang ini saya baca dari FIFA-nya itu justru lebih menekankan ke stabilitas yang dilakukan oleh pemerintah. Ya. Sorry, Anissa aku potong. Jadi Anissa cukup langsung aja penelitian itu teorinya apa, rumusan masalahnya apa, metodenya apa, hasil penelitiannya apa, terus apa namanya kelemahan dari penelitian itu apa kalau ada. Jadi kan ini udah ada nih metodenya, dia pakai framing siapa, dan Kosici ya. Tadi yang dijelaskan adalah rumusan masalah gitu kan, udah kayak gitu aja gitu, maksudnya nggak usah di mengenalkan skripsi atau apa ini jurnal. Jadi tetap langsung itu. Ya lanjut. Kalau kelemah dari yang skripsi pertama ini itu lebih kurang diperjelas antara batasan antara narasi dan faktanya. Terus yang kedua itu dari Saputra, jurnal 2024 tentang analisis framing dalam pemberitaan demonstrasi 11 April. Menggunakan aku potong dulu. Ini ada yang mau masuk, kayaknya aku nggak bisa ini deh. Aku nggak bisa nge-admit dia. Bisa nggak dari kamu? Bentar. Nggak ada, Mbak. Atau kamu bisa stop share dulu nggak? Aku cek dulu dia. Oke, kita cek dulu ya. Iya, Mbak. Oh, bisa.
Lanjut aja, Sa. Nggak bisa di ini. Sorry ya. Yuk kita lanjut ya. Anissa salah. Aisyah. Anissa bener kan ya? Lanjut lagi. Mbak. Karena namanya mirip-mirip sama Kembar, Mbak. iya kembar. Terus yang itu tentang pemberitaan demonstrasi. Ini sebenarnya hampir sama yang Anissa, Mbak. Sama-sama menggunakan framing. Terus ini permasalahannya itu tentang apakah framing mencerminkan ideologis media. Kalau ini membahas tentang strategi redaksionalnya juga, Mbak. Terus kekurangannya itu dia lebih fokus ke ini, Mbak, fokus ke satu objek gitu, Mbak. Karena emang dia meneliti cuma online Kompas, Mbak, media online Kompas. Oke. Yang ketiga, yang ketiga itu dari 2024 itu menggunakan analisis isi kualitatif. Kekurangannya dari jurnal itu, Mbak, yang dibaca itu emang topiknya itu bukan demonstrasi, Mbak, tetapi tetap isu politik itu, Mbak. Oke. Nah, terus fokusnya itu cuma satu, Mbak, satu isu, nggak mewakili ke banyak pemberitaan gitu, Mbak. Nah, permasalahan itu cuma juga sama, Mbak, condongnya cuma ke sisi kepemerintahannya gitu, Mbak. Oke. Udah. Jadi judul Miwa tuh, Mbak, kecenderungan ibu rumah tangga mempercayai informasi palsu akibat personalisasi konten berbasis AI. Nah, terus juga tuh Miwa tuh nyari jurnal dapat judulnya tuh analisa pengaruh teknologi artificial intelligence dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini juga Miwa udah jelasin dia pakai metodenya tuh metode deskriptif kualitatif, terus objeknya tuh masyarakat. Di situ tuh hasilnya ada AI itu telah menjadi bagian penting dari kehidupan di situ loh, Mbak. Terus kelebihan dari jurnalnya ini ada topiknya tuh sangat relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Terus kekurangannya tuh lokasi atau narasumbernya terbatas, Mbak, karena cuma masyarakat gitu loh, maksudnya nggak yang detail gitu, Mbak. Nah, di research GAP-nya tuh ada perlu eksplorasi lebih dalam lagi kalau menurut semua. Oke, itu dari kamu, pandangan kamu, atau dari jurnal ada informasi itu? Dari jurnalnya ngejelasin juga, Mbak, di situ. Oke, nanti Anissa sama Miwa tolong digarisin, misalnya gini, tadi kan ngomongin tentang jurnalnya Tria Liska, terus kekurangannya ini lokasi sumber dan lain sebagainya. Bisa nggak digarisin mana itu, nanti tunjukin ke saya lewat ini sharing. Oh, bisa? Oke, Mbak. Iya. Yang Anissa juga ya? Mbak. Oke. Aduh, mulai lagi. Ketika kalian sudah bikin mind mapping, kalian tuh bisa menentukan kira-kira kita prioritasnya gini ya. Satu, estimasi waktunya dijaga. Jadi pilih menurut kalian mau, misalnya kalian mau ngambil kuantitatif, kualitatif, silahkan, tapi lihat kemampuan kalian. Kalian bisa nggak, misalnya kalau mau pakai kuesioner, bisa tidak dalam seminggu kuesioner itu selesai, divalidasi, ada
reliabilitasnya selesai. Jadi tinggal kalian sebar 1 minggu selesai collection data, 1 minggu selesai olah data. Maksud aku itu bisa tidak kalian mengidentifikasikan dari sekarang untuk itu. Jadi ketika kalian melihat mind mapping, oke, sepertinya metodenya nanti saya akan pakai metode dari 5 misalnya, kan mind mapping itu ada 5 komponen. Saya mau lihat nih metode, ada pilihan nih, ada metode kualitatif. Ternyata di ide kalian itu ya, ide kalian kan yang tengah itu ya. Katakan nanti kalau yang dari kamu apa tuh influencer ya? Influencer, branding, personal branding, influencer gitu kan. Ada 5 komponen, feature dan lain sebagainya, bla bla bla. Nah, akhirnya aku mau pilih metodenya karena dari 5 jurnal ini yang paling aku mampu untuk lebih cepat. Misalnya, oke lah, konten analisis. Kenapa konten analisis ya? Karena datanya sudah ada. Aku tinggal pakai software aja misalnya, software selesai gini. Nah, itu maksud saya tuh. Jadi kalian tuh sudah bisa memilah, mengidentifikasi apa yang kalian mau sesuai dengan kebutuhan kalian. Prioritasnya waktunya singkat, murah, dan kalian paham melakukannya. Kalau kalian paham yang advance, misal Berto maunya tetap pakai SPSS. Dia misalnya menggaransi bisa menguasai SPSS dalam 1 minggu. Kemarin katanya mau coba 1 minggu. Nah, kalau kalian bisa seperti itu, kayak misalnya si Yayat kemarin, kamu yakin mau pakai RStudio, pakai coding dan bisa gitu. Kalau kalian memang sudah yakin kalian bisa dan progresnya ternyata tepat, kalian bisa menunjukkan itu ada progresnya walaupun tidak seutuhnya, tapi ada progres gitu loh. Yang penting ada progres dulu. Ya silakan jalan. Jadi kalian mau ngambil dari hasil mind mapping itu, aku mau ngambil ini nanti metodologinya karena penelitian terdahulunya sudah ada. Nah, jadi ketika kalian ditanya, kenapa kamu memakai metode penelitian ini? Karena kebutuhan penelitian saya, rumusan masalahnya adalah ini. Dan penelitian terdahulu sudah menggunakan itu. Syukur-syukur kalau penelitian terdahulu itu sudah ada publikasi. Jadi kalian tidak lagi menjawab pertanyaan penelitian itu berdasarkan argumen kalian. Paham? Iya Mbak. Nah Mbak, maaf Mbak, kan Aisyah kan udah buat 2 kan antara sosial dan pendidikan. Itu Aisyah tuh masih ragu Mbak antara sosial dan pendidikan. Udah ngobrol juga kan sama Mbak Anis. Kata Mbak Anis enak pendidikan katanya kan, karena tapi yang dilihat itu tuh dari POV pemberitaannya atau apa yang tadi keluarkan. Tapi Aisyah tuh masih mikir yang kayak yang kejadian yang kemarin yang bilang di kelas itu, nah kan Mbak, itu aja kan nggak masuk, sedangkan kita tuh dalam fakultas ilmu sosial dan ilmu politik gitu nah Mbak. Oh, I see. Karena politik ya. Iya. Aisyah, sebelum kamu bertanya saya sudah menjawab. Iya. Maksudnya gini. Kamu temukan penelitian terdahulu yang dia jurnalistik tapi dia ngomongin pendidikan. Artinya kamu menemukan itu kan mind mappingmu? Belum Mbak. Artinya kamu harus masukin keyword jurnalistik. Dari sisi jurnalistik misalnya, kamu tambahin jurnalistiknya. Atau gini, fungsi jurnalistik untuk pendidikan. Nah, kalau ada, ya udah nanti itu dimasukin ke latar belakang kamu. Ternyata jurnalistik itu memiliki fungsi, salah satunya adalah di pendidikan. Untuk itu saya melakukan penelitian ini. Bunyi kan di situ? Gimana Mbak? Aisyah mau record soalnya maaf ya Mbak. Ya gini guys. Ini permasalahan bukan Aisyah doang, ini permasalahan Jadi gimana caranya, karena kalian ini di jurnalistik atau di komunikasi, ini juga terjadi sama Aden. Kalian di komunikasi, saya katakan ilmu itu dinamis dan ilmu itu interdisciplinary. Artinya apa? Kalian itu di komunikasi bukan artinya semuanya masalah di komunikasi aja. Masalah komunikasi itu sangat luas. Sayangnya kita belajar hanya di dalam kotak yang kita bingkai sendiri. Kita masih kurang banyak membaca. Nah, untuk PR Anissa dan Aden itu sebenarnya kayaknya semua deh. Kalian harus lebih banyak membaca. Jadi siapa si Anissa? Temukan misalnya gini, keyword hasil penelitian bahwa jurnalistik itu berdampak juga untuk
sisi pendidikan, atau misalnya jurnalistik itu juga memiliki peran di pendidikan lewat apa misalnya. Nah, kemarin kan kamu waktu perkenalan kampus ya, dikatakan bahwa influencer juga adalah bagian kerja dari jurnalistik. Itu kata siapa? Kata orang kan. Cari penelitian terdahulunya yang mengatakan bahwa influencer itu juga kerja dari jurnalistik. Dan jurnalistik itu fungsinya salah satunya adalah pendidikan. Paham nggak? Jadi gini, fungsi media massa itu apa? Aku berkali-kali ngomong di kelas. Fungsi media massa apa? Persuasif, kontrol sosial, pendidikan, entertain. Satu lagi, Hiburan. informatif. Iya. Mati sudah ya? Itu basic. Apakah bisa lebih dari itu? Banyak. Kalian kalau dikasih tahu 5, jangan 5-5-nya doang yang kalian telan. Cari informasi yang lain. Bisa 10, bisa 100. Jadi jangan hanya berkutat sama satu sumber. Banyak sumber lain. ChatGPT itu bisa jadi helper banget buat kalian. Tapi ingat, pinter-pinter bikin prompt. Cari prompt yang dia bisa menghasilkan apa yang bisa mengelingkan ke jurnal. Jadi ketika dia ngomong ini, ada buka kurung jurnalnya bisa diakses. Jadi omongan ChatGPT itu bisa dipertanggungjawabkan, ada gitu loh jurnalnya. Nah, begitupun buat dan kan ini dipertanyakan adalah interaksi simbolik apa bisa dipakai di text mining, gitu kan? Saya udah kasih screenshot di Google Scholar. Komunikasi gini, word ya, interaksi simbolik itu salah satunya bentuknya bukan picture saja tapi linguistik. Itu saya udah cari di Google Scholar, ada beberapa penelitian tapi internasional. Artinya kunci kalian tuh kalau kalian mau bilang ini enak, bisa nggak? Bisa, tapi cari penelitian terdahulu. Ketika kalian ditanya kenapa kamu mau teori ini, kan belum ada penelitiannya. Kalau kita kan komunikasi, kita tuh biasanya pakai ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ya terus kalau emang mau kayak gitu, kapan kita mau ibaratnya tuh mengembangkan ilmu interdisiplinernya di mana gitu. Jadi kalau kalian belajar jurnalistik, sangat luas. Kalau kalian belum dikatakan, kan kita jurnalistik itu biasanya sosial dan salah. Nggak gitu juga. Ada jurnalistik pendidikan itu ada, tapi kita belum masuk ke situ. Di kita itu mata kuliahnya belum ada menyentuh jurnalistik pendidikan. Kenapa? Karena balik lagi ke rim penelitian kita. Rim penelitian kita itu kan Bengkulu itu pesisir pantai, mitigasi gempa, satu lagi apa ya? Pesisir pantai, mitigasi gempa, pariwisata. Jadi fokusnya penelitian kita itu di 3 ini. Tapi di dalam wilayah pesisir pasti ada masalah-masalah lain, sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Tapi inti dari rim penelitian kita tuh 3 ini gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian belum dikasihkan informasi tentang jurnalistik, itu juga ada tanggung jawab moralnya untuk pendidikan, bukan berarti tidak nyambung. Paham? Ya Mbak, paham Mbak. Jadi PR-nya adalah cari penelitian terdahulu yang kalau misalnya mau ngambil sosial juga aku bisa bilang loh, emang jurnalistik di sosial. Iya kan Mbak. Nah, itu kan kata kamu. Gampang sekali. Enggak loh. Kata siapa coba? Mana? Karena dia di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik aja, makanya sosial. Itu kata kamu. Terus kamu dengar dari orang. Kenapa kamu ngambil sosial? Kenapa nggak kamu ngambil jurnalistik yang jelas-jelas kita sudah pelajari? Masalah yang kita pelajari apa coba? Kenapa nggak itu aja yang kamu bongkar? Langsung down. Iya sih Mbak, karena kan kata Mbak kan kalau menulis skripsi itu kan harus hal-hal yang kita sukai. Jujur aja kurang menyukai kayak gitu Mbak. Banyak belajar ya, lebih banyak baca. Oke, habis ini nanti saya kasih saya akan refresh lagi yang sudah kita lakukan, akan saya ulang lagi. Siapa lagi habis ini tadi? Yat. Makasih ya Mbak. Iya. Hadir Bu. Hadir Mbak. Ya, yang yang kamu udah kerjakan monggo. Sekalian kamu udah coba-coba belum data ya di Art Studio? Pakai prompt coding. Kalau udah, nggak apa-apa, di-share aja. Jadi progres kamu belajar dengan coding bagaimana, mencari apa, misalnya ada data dari penelitian terdahulu yang udah kamu coba, kamu masukin
cari codingnya misalnya. Yang siapa yang Amira sama yang Anissa tadi belum saya evaluasi ya. Nanti pas saya evaluasi boleh kalian bertanya ya. Nanti siapin Aisyah Mbak. sama Amira, siapin pertanyaannya ya. Oke, silakan ya. Sudah ada, Bu, screen? Sudah. Belum. Sudah. Sudah. Baik, Mbak. Untuk ide judul skripsi itu, Mbak, pengaruh terpaan konten melalui Instagram Wisata Bengkulu ID terhadap minat kunjungan wisata bahari di Kota Bengkulu. Sorry ya, katanya mau ganti exposure. Terpaan aja. Tepaan sama exposure sama aja. Sama kan? Sama. Ya, sama kan? Oke, lanjut. Yayat sudah mencari 5 judul nih, Mbak. Untuk judul yang pertama itu pengaruh terpaan konten artikel pada website dan Instagram Go Mandalika terhadap pengetahuan wisatawan di Go Mandalika sendiri. Yayat sudah mereview dari judul ini. Yang Yayat sudah dapatkan yaitu teori, metodenya, medianya, dampak, aktor, temuan, dan gaps-nya, Pak. Oke. Coba. Aku nggak bisa. Bentar. Jadi kenapa nomor 4 itu ke kiri ya? Dia teorinya make itu tak LLM. LM. Oke. Jadi nomor 4 itu oke, jadi kamu bikin 2 ya masing-masing ininya ya. Cabang. Ya. Oke. Aku paham. Ya, kurang lebih sebenarnya ya intinya yang dikerjain sama Anissa, Amira, kamu itu benar, tapi secara visual kita harus perbaiki. Jadi makanya saya apresiasi ya. Kenapa? Karena mind mapping ini, kenapa dibikin mind mapping? Ketika muncul mind mappingnya, kita jadi udah tahu gitu loh, tanpa kita harus fokus dulu beberapa detik. Jadi, oh maksudnya kayak gini, enggak gitu. Kalau jadi nanti kita ini revisi. Ini udah benar, semua udah benar. Si Amira tadi juga udah benar. Anissa tadi juga udah benar. Nanti kita perbaiki visualisasinya ya. Ada pertanyaan ya? Ya. Untuk langkah selanjutnya ini Yayat masih di mapping atau Yayat mencoba untuk menjalankan coding itu, Pak? Oke. Sekarang Data. kamu ada nggak kemarin hasil, kan ini ada 5 penelitian ya? Ya, ada, Mbak, ada. Ada datanya yang bisa Ada. di copy. Nah, udah kamu coba mencari ininya apa, mereplika penelitian dia. Jadi gini, Belum. misalnya gini, dia punya data, terus pertanyaan pertama dia mau validasi dulu kan, validasi kuesionernya ada nggak di situ di penelitian dia? Karena kalau kita mau bikin kuesioner itu juga harus ada validasinya kan? Iya, betul, Mbak. Nah, itu aja dulu. Jadi kalau misalnya dia sudah ada kuesioner, ketemu, terus dia melakukan validasi, coba kamu ulang. Kalau dia sudah melakukan validasi dari kuesioner dia, berarti kan sudah ada nilai di kuesioner dia itu kan, jawabannya sudah ada gitu kan. Jadi kamu bukan hanya dapat contoh dari pertanyaannya, tapi juga sudah dapat data dari nilai-nilai setiap pertanyaannya. Paham? Paham. Jadi kan kalau Likert kan ada nilai kan, 1 sampai 5 Ya. gitu kan. Setiap pertanyaan kan. Nah, itu kan diuji validasinya kan. Iya. Sampai gini, kenapa pertanyaan pertama itu harus diuji ya itu namanya kuantitatif kayak gitu loh. Pada akhirnya nanti data yang dikumpulkan nilainya sesuai dengan yang diharapkan. Ketika kalian bikin kuesioner tidak divalidasi, selama ini kalian kakak tingkat itu nggak ada contoh divalidasi. Nggak ada kan? Ada, Mbak. Ada. Nah, yang ada itu coba direplika. Misalnya gini, kalian ketemu yang si A, ya, ada contoh kuesionernya yang belum dijawab. Pasti ada itu. Kalau contoh kuesioner hampir semua skripsi ada, tapi saya tidak melihat contoh hasil dari validasinya. Jarang-jarang ada. Jadi dia sudah ke
udah rumus aja dia bikin. Tapi dia tidak ada tabel dari pertanyaan ini nilainya sekian, tabel pertanyaan nomor 1 nilainya sekian, nomor 2 sekian, 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 yang jadi detail gitu loh. Tidak sedetail itu. Mereka hanya masukin totalnya ya kalau nggak salah. Nanti coba itu. Coba kamu ini nanti kita revisi, kita diskusikan sama kayak si Amira sama Anisha tadi, tapi sudah benar, jangan dihilangkan. Dari sini aja dulu, kan kamu sebenarnya belum menentukan kan terpaan nanti mau teori apa gitu kan, belum kan? Terus urusan masalah Mungkin kenapa? pakai SOR, Bu. Nah, lagi SOR. Emang tidak ada lagi teori selain SOR? Kan ini banyak kan, selain SOR banyak tuh. Ada teori ISAS, terus apa lagi tuh? Penelitian berikutnya, teori ELM. Terus coba lihat lagi. Memang ya kebanyakan SOR. Tapi kamu nggak mau Iya. coba yang lain. Kalau kamu mau tetap di SOR, ya silakan aja. Tetap di SOR lah. Silakan aja. Nanti gini, harus disesuaikan dengan rumusan masalah ya. Kebutuhan rumusan masalah ya. Berarti cari kuncinya kenapa SOR. Oke? Oke. Siapa ya? Aden yuk, Aden mau latihan proposal, ujian proposal. Monggo Aden. Aden. Mana Aden? Halo, ada Mbak, suara ada Mbak. Ada. Yuk, Ada. screen-nya di-share. Sebentar, Mbak. Ini yang nggak ada cuma Berto ya. Sama si Iwan. Ikhwan. Iya, Iwan sama Berto. Yuk Aden, lanjut. Cara share screen gimana, Mbak? Nanti kan kamu ketemu saat ada mic, sebelah mic itu ada kamera, sebelah kamera itu ada gambar laptop. Kalau kamu arahkan. Oh. Nah, di batu. Oh, oke. Udah, bisa. Oke, wait, Mbak, wait. Oke, teman-teman yang lain boleh tanya ya. Untuk yang di Aden ya, bantai aja Aden. Sebelum dia dibantai sama calon PU-nya, sama PU dan pengujinya, nggak apa-apa kita bantai dulu. Kebetulan Aden ini pakai text mining ya, alatnya Fuentools. Jadi teman-teman yang saya sarankan pakai text mining, yang saya sarankan untuk belajar text mining, benar-benar diperhatiin ya. Oke. Dah Den? Oke. Sabar, Mbak, sabar. Oke. Udah ada, Mbak? Dah. Oke. Oh, ini muka ada tak kelihatan kah? Karena kamu nggak open cam. Oh. Mana? Open cam lah. Tadi open cam kamu. Sabar. Sembunyikan. Oke. Ayo lanjut. Ini. Apa, Mbak? Ini ada geser ini. Sabar, Mbak, sabar. Kamu pakai apa? Laptop? Iya, pakai laptop. Mau geser PPT ini mana? Oh, ke Pakai PPT lagi. kursor aja. Pakai tanda panah juga bisa. Ke bawah, Pakai apa, Mbak? atas tanda panah. Nah, tanda panah bawah atasnya kan ada kan? Nah, Oke. bisa digedein nggak Aden? Digede. Di bawah itu ada itu loh. Nah, ya, bukan. Intinya aja, persentasenya itu kamu plus kan, klik yang plusnya itu. Di PPT itu kan ada ini ya, ada 38%. Nah, kamu naikin jadi 50%. Oh, oke. Lagi. Nah, itu kamu bisa ini tarik tuh pakai kursor Oh iya. ke atas dikit. Oke. Nah. Oke. Kalau terlalu besar kecilin lagi, 50% aja mungkin. Nah, yuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aden, ini ya proposal ya, ujian proposal. Jadi anggap ini ujian proposal, bukan latihan. Oke. Siapin note kamu. Nanti kalau ada ujian proposal, saya minta semuanya datang. Kalau yang Ya Allah. butuh surat izin lagi magang, saya bikinin surat izin dari jurusan. Jadi kalian bisa Bisa belajar nanti kesalahan yang ada buat kekeliruan yang waktu dia proposal, usahakan yang diulang. Kalian boleh membuat kesalahan tapi yang lebih advance dari yang Aden buat. Gitu ya. Takut semua ya. Nggak apa-apa, proses. Nggak usah takut. Ya. Oke, next Aden. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aden Isano. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Fenomena Komunikasi Publik pada Respon Netizen terhadap program CSR religius dan program produk di Instagram New Khatulistiwa. Menggunakan analisis text mining menggunakan Poetus, Collocation, and Word Cloud. Latar belakang. Jadi migrasi komunikasi publik di ruang digital itu semakin dominan di Indonesia. Ini datanya pada Januari 2025 pengguna internet itu mencapai 212 juta, itu sekitar 70,6% dengan 143 juta pengguna media sosial aktifnya. Dan Instagram memiliki jangkauan iklan ya sekitar 130 juta pengguna di Indonesia pada awal 2025, menjadikan kanal strategis bagi merek untuk berinteraksi langsung dengan audiensnya. Dan di dalam Instagram itu ada ruang komentar, dan ruang komentar Instagram itu telah menjadi, kalau bisa dibilang, arena komunikasi publik digital yang sangat berinteraksi atau hidup, real time dan terbuka, di mana dinamika diskusi, dukungan kritik, hingga negosiasi makna berlangsung transparan. Di sini pentingnya memahami interaksi netizen di kolom komentar. Ini ada dampak reputasinya. Jadi riset ini, maaf, bukan riset akhir ini. Jadi menegaskan bahwa ruang publik menciptakan partisipasi dan interaksi publik yang dapat mempengaruhi reputasi merek maupun institusi. Yang kedua adalah CSR religius. Jadi ketika CSR memiliki dimensi religius, misalnya program umroh, isu kepercayaan, nilai moral dan sensitif etika menjadi kian menonjol dalam persepsi netizen atau warganet. Yang ketiga adalah promosi produk. Jadi konten promosi produk tetap menjadi tulang punggung pemasaran di akun New Khatulistiwa atau pemerasan digital ini, dengan persaingan merek yang bergantung pada kualitas pesan dan interaktifnya di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Di sini masih di latar belakang. Jadi analisis komentar Instagram ini menggunakan text mining. Jadi komentar Instagram menyediakan crop text yang kaya untuk dianalisis dengan pendekatan text mining, dan alat yang saya gunakan di pengerjaan skripsi saya ini dalam menggunakan Poetus memungkinkan penelitian merupakan frekuensi kata yang ada di aplikasi ini, yaitu adalah fitur word cloud, serta konteks kemunculan hubungan antar kata itu dengan collocation, dan secara cepat dan replikatif ya. Dan paduan word and collocation ini menjadi metodologi yang tepat untuk memotret bahasa publik pada dua konten, CSR religius dan juga promosi produk. Rumusan masalah. Jadi yang pertama, rumusan masalah itu adalah interaksi netizen, bagaimana bentuk interaksi netizen terhadap promosi produk dan CSR religius di Instagram New Khatulistiwa. Yang kedua, kata kunci dan kolokasi. Apa aja kata kunci dominan dan relasi antar kata, collocation, dalam komentar netizen terhadap dua jenis konten tersebut. Yang ketiga, fenomena komunikasi publik, bagaimana bentuk fenomena komunikasi publik digital yang tercermin dalam komentar-komentar tersebut. Jadi fokus penelitian di sini adalah bagaimana bentuk interaksi netizen terhadap promosi produk dan CSR religius di Instagram New Khatulistiwa.
Yang kedua, kata kunci dan kolokasi. Apa saja kata kunci dominan dan relasi antar kata dalam komentar netizen terhadap dua jenis konten tersebut. Yang ketiga, fenomena komunikasi publik, bagaimana bentuk fenomena komunikasi publik tercermin dalam komentar-komentar tersebut. Ini jadi kerangka teoritik, landasan konseptualnya, komunikasi publik. Jadi proses penyampaian pesan pada khalayak luas kini lebih kompleks dengan partisipasi aktif netizen di kolom komentar. Jadi di kolom komentar itu banyak interaksi netizen dan disitulah saya akan mengambil data-datanya. Yang kedua, komunikasi digital dan media sosial, interaksi cepat dan multimodal, kemungkinan komunikasi dua arah dan respon langsung dari pengguna. Yang ketiga, konsep dan implementasi CSR. Jadi bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan yang juga berfungsi sebagai strategi bisnis membangun ikatan emosional dengan masyarakat. Yang ketiga, teori interaksi simbolik. Bagaimana makna terbentuk melalui interaksi sosial di mana respon netizen adalah hasil negosiasi makna melalui simbol bahasa dan visual. Di sini saya menggunakan paradigma konstruktivitas, menekankan pemaknaan subjek individu terhadap fenomena sosial, di mana realitas sosial adalah hasil interaksi simbolik dan konstruksi makna bersama. Yang kedua, saya menggunakan metode deskriptif kualitatif kuantitatif. Jadi menggunakan fenomena komunikasi publik itu kualitatif dan menggunakan perhitungan frekuensi kata-kata, kolokasi dengan menggunakan kuantitatif. Yang ketiga adalah objek dan teknik pengumpulan data. Jadi objek dalam penelitian ini adalah komentar netizen pada postingan program CSR religius dan promosi produk di Instagram New Katulistiwa. Yang kedua adalah dokumentasi digital, jadi mengunduh dan menyalin komentar netizen dari Instagram New Katulistiwa pada periode tertentu. Yang ketiga adalah komentar yang terkumpul disusun menjadi data teks untuk dianalisis dengan Voyant Tools. Yang ini adalah teknik analisis data. Jadi yang pertama itu dalam teknik analisis data ini adalah promosesan teks. Jadi membersihkan data dengan menghapus tanda baca, simbol, dan kata yang enggak relevan seperti kata hubung dan sebagainya. Dan analisis workflow menampilkan frekuensi kata dominan pada komentar netizen untuk masing-masing kategori postingan. Dan juga analisis collection adalah menelaah asosiasi antar kata, misalnya umroh dengan gratis atau harga dengan umroh, untuk menemukan pola relasi maknanya. Yang selanjutnya interpretasi hasil word cloud dan collocation diinterpretasikan dengan perspektif teori interaksi simbolik. Ini adalah uji keabsahan datanya. Jadi menggunakan triangulasi metode itu mengombinasikan analisis kualitatif interpretasi makna dengan kuantitatif frekuensi kata dan collocation dari Voyant Tools. Ini ada mendiskusikan hasil analisis dengan dosen pembimbing. Yang ketiga, auditnya mendokumentasikan seluruh proses pengumpulan dan analisis data agar dapat diverifikasi. Terima kasih. Itu adalah hasil presentasi proposal saya. Benar? Oke. Ya, Pak. Teman-teman, mari kita bersama-sama ngebantai si Aden. Siapa dulu mau bertanya? Silakan. Aden dari slide pertama, Aden. Oke, Mbak. Nggak apa-apa ya, kejam hari ini. Kejam seterusnya juga nggak apa-apa. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya ambil alih. Yang saya minta pelajari itu adalah Aisyah sama Yogi ya. Pelajari text mining. Kalian ada pertanyaan? Pertanyaan simpel aja. Pertanyaan itu bisa 5W1H. Nggak ada, saya ambil ya. Oke. Aden, kamu mau meneliti tentang gimana? Coba lihat atasnya.
Itu kayaknya kepotong deh judulnya. Oke. Jadi kamu mau meneliti tentang komunikasi publik. Memang komunikasi publik itu bentuknya apa saja? Komunikasi publik itu jenisnya, Pak. Ya, boleh. Jadi komunikasi publik itu kalau yang sekarang itu komunikasi publik yang terjadi di ruang digital, Mbak, seperti Instagram itu. Jadi antara komunikator dan komunikan yang terjadi di Instagram. Kayak respon komunikator itu terhadap yang terjadi di kolom komentar, seperti kalau dalam kasus ini, dalam skripsi ini kayak orang-orang yang komentar terhadap konten yang dibuat oleh Instagramnya New Khatulistiwa. Oke. Itu, Mbak. Saya kritisi dulu, tidak ada lagi komunikan sekarang, Aden ya. Oke. Komunikan itu pasif. Jadi di era digital ini tidak ada lagi komunikan, semuanya aktif. Semuanya bisa, ketika kamu bilang komunikan, artinya dia tidak ada kesempatan untuk membalas komen kamu. Tidak bisa menilai konten kamu. Jadi omongannya gimana? Komunikator satu dan komunikator lainnya. Dua. Oh, komunikator lainnya. Komunikator lainnya aja. Karena komunikator itu unlimited jatuhnya. Karena kan dia nanti ada siapapun bisa komen, asal dia punya internet dan dia punya aplikasi IG dan dia tahu konten kamu. Ya kan, itu kan syarat untuk menjadi komunikator di komunikasi publik. Dia punya internet. Ya kan, kamu tadi bilang kan komunikasi publik itu semua komunikasi yang terjadi di ruang digital. Sekarang pertanyaan saya, berarti komunikasi publik itu tidak terjadi di media televisi dan lain sebagainya gitu. Medical apa, Pak? TV penyiaran, TV radio. Oh, terjadi juga, Mbak, terjadi juga. Oke, jadi salah satunya adalah di internet gitu. Nah, Betul. harusnya kamu masukin satu nanti ya. Nggak apa-apa, tidak ada di slide. Tapi kamu punya satu hasil penelitian yang menyatakan bahwa komunikasi publik ini salah satunya adalah di IG. Ada nggak itu? Di buku kayaknya, Mbak. Nah, itu harus Ada. kamu masukin, bro. Kan tadi ada Oke. teori tentang komunikasi publik kan? Apa, Mbak? Tadi ada slide ngomongin komunikasi publik kan? Iya, ada. Nah, kamu harus mensitasi itu. Oke. Oke. Lagi fenomena komunikasi publik pada respon netizen. Netizennya dua kali nih, respon netizen. Itu salah. Ada program-programnya juga dua kali. Ya. CSR religius dan dannya juga dua kali. Kenapa? Promosi produk di Instagram New Khatulistiwa. Kedua, kenapa kamu memilih Khatulistiwa? Banyak yang lain. Oke, kenapa saya memilih New Khatulistiwa? Itu saya sudah membandingkan dengan Instagram yang persis seperti New Khatulistiwa ini, tapi nggak ada sama sekali di Instagram itu yang melakukan atau membuat konten CSR religius di konten Instagramnya, seperti itu, Mbak. Jadi maka dari itu Aden memilih New Khatulistiwa ini sebagai subjek penelitian, objek penelitian. Oke. Artinya penelitian ini sesuai dengan kebutuhan, tambahin, sesuai dengan kebutuhan penelitian kamu. Oke. Yang pada akhirnya bisa menambah kontribusi untuk pengetahuan dan riset di berikutnya, riset penelitian mendatang, mengembangkan ilmu pengetahuan dan riset di yang mendatang gitu, yang nextnya gitu, intinya gitu. Makanya kamu melakukan penelitian ini, dan ini adalah sesuai dengan rumusan penelitian kamu. Kunci dengan itu. Nah, kamu berarti harus satu. Kamu kan tadi bilang hanya Khatulistiwa yang punya program CSR, ya kan? Pertama berarti kamu harus ini pasti nanti akan ditanya, kenapa program CSR religius? Nggak tahu ya, akan ditanya apa tidak. Pasti akan ditanya, kenapa kamu ngambil program CSR religius? Dan kenapa promosi produk? Ya kan? Semuanya kan pasti kamu anggap penting. Tapi penting menurut kamu. Artinya gini loh,
jangan hanya menurut kamu. Penelitian ini belum ada. Dari penelitian-penelitian sebelumnya, kamu udah masuk tadi di situ. Mereka meneliti tentang produk, yes ada. Tapi konten yang lain tentang di Bengkulu saja gitu kan. Ini konteksnya Bengkulu. Jangan kamu ambil keluar. Jangan kamu ambil nasional. Kemungkinan nasional akan ada. Religius itu banyak. Misalnya IG-nya gini, perjalanan agensi gitu kan. Tapi kan kamu harus nambahin New Katulistiwa itu identitasnya adalah sebagai toko apa yang tadinya jual grocery. Nah sekarang berkembang menjadi apa? Grocery juga, tapi dia lebih ke make up apa? Make up yang Islami. Padahal basisnya dia itu grocery umum dan pemiliknya itu nggak masalah. Kalau mau disebutkan pemiliknya itu adalah non-muslim gitu kan. Ya kan, non-muslim kan. Nah, artinya New Katulistiwa melihat target ini pangsa pasar. Nah, sekarang kebutuhan kamu bilang kebutuhan produk dia kan produknya produk yang dia kejar kan produk-produk kaf kan kemarin kontennya yang ini kan yang ada relate-nya ke muslim kan Ya, Wardah. Nah itu kenapa nggak kamu relate-kan? Kalau hanya promosi produk, oke lah di judulnya kamu ngomongin promosi produk saja, tapi nanti penjelasan kalau ditanya, tapi ada yang berbeda dari New Katulistiwa ini. Karena dia dari konten-kontennya ini dia fokus ke produk-produk yang berbau halal, yang ada halalnya dan itu relate ke muslim gitu, Islam gitu. Kenapa? Ya tadi dia meng-highlight produk dari kaf, produk dari Wardah gitu kan. Nah, kamu masukin itu. Sementara yang tadinya kita tahu Katulistiwa nggak kayak gitu. Grocery aja gitu kan. Itu satu poinnya, artinya peneliti mengobservasi itu dia melihat pangsa pasar itu gitu loh, ternyata tidak hanya di Indonesia. Nah kamu kalau bisa dapetin data, ternyata sekarang skincare lagi naik daun sekarang kan, apalagi skincare yang halal dan vegan, ya nggak? Coba cari datanya, skincare halal dan vegan itu artinya New Katulistiwa sadar ada pangsa pasar make up dan orang-orang nih sadar mencari make up yang dia ada sertifikasi halal atau aman lah untuk muslim dan muslimah gitu kan. Nah, didukung lagi sama program CSR-nya dia. Dia highlight lagi kan program CSR-nya dia apa yang berbentuk religius. Dia kasih umroh gratis, tapi bukan untuk konsumen, untuk staffnya. Selama ini yang ada itu program CSR untuk konsumen. Di Bengkulu belum ada itu. Di nasional saya belum mencari, tapi jangan jangan disenggol kalau nasional. Tapi di Bengkulu belum ada itu. Dan melihat sejarahnya Katulistiwa seperti itu. Dan sekarang kita lihat Katulistiwa lebih kalau kamu dapat ya omsetnya naik dibanding sebelumnya waktu masih Katulistiwa. Paham Aden? Pak. Oke. Belum kan sampai situ kan? Pantas aja kamu dipertanyakan banyak. Aden, kamu ngomong sama saya tuh bisa kayak gitu kemarin. Kamu kenapa kalau ini mukanya ganti orang, hilang ngeblank, padahal pembimbing kamu juga. It's okay Aden, confidence. Kamu bisa, kamu hebat. Ya. Mau siapapun orangnya sama aja, nggak ada yang beda. Kalau kamu memang sudah melakukan itu, berarti kamu bisa mempertanggungjawabkannya. Oke, paham Aden? Ini baru satu slide loh Aden, ya, baru satu slide. Ya jadi ingat Aden, kenapa New Katulistiwa, kenapa Instagram New Katulistiwa? Pokoknya yang saya omongin tadi ini direkam, nanti kamu bisa lihat lagi ya. Oke. Itu yang baru dari pemikiran saya. Kita nggak tahu kalau penguji itu bisa aja di luar itu gitu loh, out of context kadang, ya kan? Jadi kamu harus siap. Intinya apa yang kamu tulis, kamu siap yang tulisan kamu aja dulu. Out of context itu kalau misalnya kamu sudah paham dengan apa yang kamu tulis, itu akan bisa ngalir aja kamu jawabnya. Oke?
Nah, nanti paling juga ditanya gini, oke, kalau misalnya netizen sama netizen, Wardah dan yang lain, apa kamu sudah dapatkan data awal bahwa yang komen di CAF dan Wardah lebih banyak, dan satu lagi, CSR Legius lebih banyak daripada konten-konten yang lain di Khatulistiwa juga? Apa hanya fokus ke konten-konten yang dia Wardah dan lain? Kan kamu memang mau fokus ke konten Wardah kan? Kamu keluarin yang konten biasa kan? Kemarin fokusnya Semua. ke konten promosi produk semua, Mbak. Nah, iya. Jadi bakal ditanya juga itu nanti. Kenapa kamu fokus itu tadi ngomong? Karena sekarang itu Indonesia itu pasar Indonesia tuh aware gitu loh untuk menggunakan kosmetik yang ada label halal, sertifikasi halal, dan produk-produk yang seperti Wardah, CAF itu lagi naik daun sekarang. Sabar, Mbak. Gitu. Tunggu, Mbak. Sabar. Ngomong saya sabar. Dipanggil Ayo, dadah. Lanjut. Gak apa-apa. Kalau dipanggil orang tua lanjutin aja. Nanti kita bisa ini lagi. Ya, Lanjut lah. Aku pikir tadi sabarnya kenapa? enggak, sabar sebentar. Oh, Oke. wes. Coba slide 2 lagi ya. Oh, saja. Ini belum ke ini ya, Aden ya. Coba slide 1 tadi. Ini belum kita masukin ke analisis text mining sama Voyant Tools ya. Nanti akan ada lagi, kan kamu ngomongin komunikasi publik, ya kan? Tiba-tiba kamu nggak pakai analisis text mining, itu nanti akan ditanya. Tapi kita slide-nya kedua dulu. Oke, ini bisa digedein nggak? Kekecilan buat aku. Naik dulu ke atas. Kamu ambil pakai kursor. Nah, lagi ke atas lagi dikit. Oke, dah. Oke, nah ini kamu tambahin dengan yang kata saya tadi. Boleh komunikasi publik itu. Nah, kamu tambahin komunikasi publik itu bukan secara definisi ya. Kamu ambil aja keyword komunikasi publik itu. Contohnya misalnya tidak. Ini ada sebenarnya, publik ke ruang digital semakin dominan. Nah, ini oke. Jadi kan kamu bilang komunikasi publik itu sebelumnya ya, komunikasi publik itu bisa ke TV, bisa ke media radio dan lain sebagainya. Namun komunikasi publik yang di ruang digital itu dominan. Nah, ada data di sini bagus itu ya. Pada Januari 2025, nah itu yang menguatkan kenapa kamu mau bilang komunikasi digital itu lebih dominan. Nah, lebih bagus lagi kalau kamu bisa masukin dibanding komunikasi publik di media-media lain. Nah, kamu dapat tuh datanya di TV misalnya hanya 10% dari yang komunikasi digital. Nah, itu sudah nggak ada lagi yang mau dipertanyakan kalau kamu sudah sedetail itu datanya. Oke. Nah, kedua, itu bagus. Kamu ada Instagram, memiliki jangkauan iklan sekitar karena kamu kan juga ngomongin CSR itu adalah bentuk dari iklan kan, secara tidak langsung. Pokoknya konten-konten yang dia buat itu sebenarnya iklan ya, iklan gratis tidak berbayar. Tapi lagi gimana caranya sebenarnya engagementnya, bagaimana nanti akan banyak orang like, orang komen di situ kan. Makanya dia buat sesuatu yang beda yang belum pernah dicoba orang lain untuk konteks Bengkulu. Dia kasihlah CSR yang religius yang seharusnya biasanya untuk customer, tapi ini dia pakai ke staff. Itu kamu bisa cari studi terdahulu itu harusnya. Jadi biasanya bentuk CSR ini itu kan manfaatnya ada ke customer atau ya kemarin ada deh kalau nggak salah konsep CSR-nya yang kamu kasih ke aku itu macam-macam CSR. Kenapa nggak muncul di sini? Atau gini, terserah. Oke, kalau kamu nggak muncul di sini, tapi itu pasti nanti dipertanyakan. Nah, kamu harus siap. Kamu harus siap dengan pertanyaan itu. Oke, next. Ruang komentar Instagram telah menjadi arena komunikasi publik digital yang hidup real time. Ini kata siapa? Oh, Kamu harus citasi ini. Yang ini juga nih, yang nomor 2 nih juga citasi, nomor 1 nih juga citasi. Data doang, nggak ada kata siapanya. Ambil ininya,
jangan cuma. Oke, Aden, berikutnya. Kamu kan pakai text mining. Enggak, masih yang di dua. Belum ada pertanyaan di dua, Aden. Slide 2. Kamu kan pakai tadi ada text mining. Terus kamu bilang katanya mau komunikasi publik respon. Dari sini yang saya mau tanyakan, Aden. Berarti kamu akan mengomentarin Instagram. Meneliti komentarnya Instagram. Iya. Oke. Kenapa komentarnya Instagram? Karena kan komunikasi publik itu yang terjadi di di IG ya. Tadi kamu ada produk, ya kan? Kamu ada produk wardah, dan kenapa kamu sampai mau hanya kamu fokuskan ke komentarnya saja? Itu kenapa ke komentar yang saya tulis ini kan Aden, suaranya belum masuk. Noise-nya banyak. halo Ya, oke. Masih- Kenapa tadi belum. saya mau Bisa didekatkan ke mic-nya nggak? udah Mbak, tes 1 2 Belum. halo. Belum. Atau digedein aja suara kamu, besarin dikit suara kamu. Di Kamunya besarin suaranya. oke. Oke, udah. Kenapa tadi saya mau meliti yang di kolom komentar itu karena kan interaksi di kolom komentar itu kan banyak. Dan juga saya membahas komunikasi publik, jadi interaksi yang ada di kolom komentar itu belum ada juga yang menelitinya, maka dari itu saya ingin meneliti di kolom komentar itu interaksi antara komunikator 1 dan komunikator 2. Oke, Aden. Harusnya jawaban kamu kayak gini. Kan yang mau saya teliti itu komunikasi publik. Oke. Komunikasi publik itu kan definisinya adalah interaksi. Kenapa saya meneliti komentar? Ya, interaksi itu bisa terlihat dari komentar. Kalau gambar, bagaimana saya mau tahu ada interaksi di dalamnya? Jadi gini, oke, bagus semuanya ditarik ke penelitian, kebutuhan penelitian kamu itu, tapi kamu harus mendetailkan kebutuhan penelitian kamu tuh apa gitu loh. Jangan hanya kamu ngomong stop, iya karena itu belum ada yang meneliti. Ya, emang kamu meneliti apa kalau emang belum ada yang meneliti gitu loh. Jadi kamu harus detailkan itu, Aden. Saya yakin ini ada di lembaran kamu. Nah, tapi PPT-nya mungkin terbatas. Artinya apa? Kamu ketika ditanya paham itu, bisa menjawab itu. Jangan hanya berkutat pada karena sebelumnya belum ada penelitian itu. Rumusan penelitian saya itu sesuai dengan kebutuhan penelitian saya. Sudah putus di situ. Ya, kebutuhan penelitian kamu tuh apa? Kamu mau jawab apa? Pentingnya tuh di mana? Kan hanya 5W1H kan? What, where, why, who. Satu lagi why, apa? When. Terus how. Enggak jauh-jauh dari itu, pasti 5W1H. Nanti kalau misalnya pertanyaan terlihat panjang, ujung-ujungnya pasti kalau enggak why, 5W1H lah ya. Hanya dibikin terlihat agak, jadi terlihat kalau panjang pertanyaannya, agak beda gitu. Enggak, semuanya pertanyaan itu pasti 5W1H. Paham, Aden? Jadi di sini Paham. harusnya kenapa kamu meneliti komentar ya? Kan dilihat nih, migrasi komunikasi publik ke ruang digital itu semakin dominan dibanding TV dan radio. TV tadi datanya misal kamu dapat nih, TV hanya 10% dari komunikasi digital ini. Dan kalau TV mau lihat interaksinya bagaimana? Sekarang tuh nggak ada lagi interaksi yang ada telepon interaktif. Dulu ada, sekarang sudah tidak ada lagi. Rata-rata walaupun dia punya TV, paling nanti ada chat di bawahnya, ya kan? Jadi rundown teks gitu, chat dari Facebook apa semua. Lari-lari berarti konvergensi TV dan media sosial. Baru chatnya nanti interaksinya ada di media sosial. Nah, sementara kenapa dibilang media sosial itu tinggi, lebih tinggi ya itu tadi, karena dia cukup, katakanlah di media sosial nggak akan lari, disitulah interaksinya gitu loh, gitu kan? Kalau sekarang kan
kita misal melihat TV, kita mau, kan kalau dulu ada telepon interaktif, bisa halo 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 gitu kan, ya silakan telepon lagi, ada pertanyaan atau apa. Sekarang nggak ada kan tipe kayak gitu kan. Kalau mau ngirim interaksi, kirim ke media sosial, kita mau komen apa gitu kan, berarti ada 2 saluran kan. Kalau ini kan cukup 1, ya kan. Nah, berikutnya itu tadi saya ulang lagi ya, kan mau lihat interaksi itu kalau ini dia kontennya itu ada yang bentuknya video, ada yang bentuknya foto. Tapi kalau video dan foto nanti kan nggak mungkin juga. Sekarang kan Instagram itu terbatas pada komen yang bentuknya teks. Bisa nggak dikasih foto balik? Nggak. Memang ada emoticon, tapi saya fokusnya ke teks. Oke. Kenapa? Karena emoticon ini tidak lebih banyak dari teks misalnya. Ya kamu juga menemukan kenapa saya teks, karena teks ini ya menjadi dominannya yang terjadi di IG New Khatulistiwa, dan dia merujuk pada satu konsep tentang religius, produknya tentang religius, CSR-nya tentang religius. Jadi fokus. Halo? Ya sorry, sinyalnya. Jadi makanya fokus saya adalah di komentar. Paham sampai situ? Ada. Oke, next. Ini yang mau saya ini detailkan. Kamu bilang dampak, kamu pokoknya PR-nya adalah kamu harus citasi. Kenapa kamu nggak ada citasinya? Kamu ngomong dampak reputasi. Kan ini pasti ada loh. Kenapa kamu sampai bisa mengkategorikan dampak reputasi, CSR religius, dan promosi produk? Ini pasti ada penelitian terdahulu yang ngomong, misalnya Mutakhir itu menegaskan bahwa ruang menciptakan partisip itu. Ini salah satu yang bisa kamu pakai. Kenapa akhirnya kamu ngambil interaksi komunikasi publik di IG? Karena interaksi dan partisipasinya tuh lebih tinggi. Itu bisa jadi satu kunci kamu. Jadi gini, kenapa dikatakan tinggi? Karena orang tidak bisa melihat siapa-siapa. Jadi orang itu tidak ada rasa malu, tidak ada rasa sungkan. Dia lebih fleksibel. Yang introvert bisa tiba-tiba jadi ekstrovert. Tapi ketika kamu ngomong ini semua harus dikunci dengan penelitian terdahulu. Cari di ChatGPT bisa ya, ada. Kalau nggak Google Scholar ya. Oke. Ini kurang citasi, dampak reputasinya kurang citasi ya. Jadi kamu mau ngambil ini harus ada citasinya. Dan lagi harusnya ada kunci gini. Pentingnya satu dampak reputasi. Sementara rumusan penelitian, sementara fenomena saya adalah komunikasi publik di atau gitu. Untuk itu saya mengangkat fenomena komunikasi publik di IG, dan ini terjadi di IG-nya New Khatulistiwa. Untuk itu saya mengambil rumusan masalah. Tekan masalah ini apa? Ketika CSR memiliki dimensi religius, misalnya program umroh, nah, kan gini, kamu ngomong CSR itu memiliki dimensi religius. 2 kali nih religiusnya ya, religius. Kata siapa dimensi CSR itu ada religius? Kata siapa CSR itu ada dimensi-dimensinya? Oh, oke. Satu itu, kata siapa yang kita memberikan perjalanan, misal toko atau usaha, memberikan perjalanan ke stafnya itu adalah bagian dari CSR. Nggak ada kan? Kamu nggak bisa membuktikan di sini. Kunci. Oke? Berikutnya sama, pokoknya semuanya dikunci ya. Riset Mutakhir menegaskan tadi sudah. Nah ini kayak gini kan, bisa menciptakan partisipasi dan interaksi publik. Kata siapa? Ini kan berkat kamu. Pasti di perinan kamu ada, cuma kamu nggak masukin citasi dulu gitu loh ya.
Terus berikutnya, konten promosi produk tetap nggak kelihatan. Bisa digeser dikit. Nah, konten promosi tetap menjadi tulang punggung pemasaran digital. Balik lagi, kata siapa? Itu ya. Kamu boleh masukin rivalnya New Katulistiwa siapa? Yang di Bengkulu, yang juga punya konten IG. Tapi yang bentuknya basis bisnisnya sama ya. Maksudnya gini, dia toko, terserah tokonya di mana gitu kan. Misalnya apa ya? Apa kalau yang di itu tadi kan? Yang di kilometer apa? Yang di Cimanu itu loh. Pres dulunya apa? Deket sekolah itu loh, sekolah internasional itu. MM88 bukan, Mbak? Kan ini yang daerah sekolah internasional yang Fresh Kapuas, Mbak. ya, yang di Kapuas itu ada toko kan besar kan? Iya, Fresh Kapuas. Fresh Kapuas. Fresh Kapuas itu punya nggak IG? Itu bisa jadi rival kalau dia punya IG. Tapi mungkin dia tidak fokus ke religius, ya kan? Itu bisa kamu masukin. Adapun misalnya ini Fresh Kapuas, tapi Fresh Kapuas tidak menggunakan promosi komunikasi media massa seperti IG. Sementara saya melihat fenomena ini menarik untuk diteliti dan menjadi kontribusi untuk penelitian mendatang. Paham? Paham, Mbak. Jadi dia mengedukasi dengan produknya bahwa kita ini harus memakai produk yang ada label halal. Banyak yang menarik dari kamu ini, Aden. Kalau misal kamu bisa ya, Aden, kalau misal kamu ngambil kritis ya, ini kan konstruktif ya. Kalau kamu ngambil kritis itu kamu bisa buka hidden agendanya apa. Ujung-ujungnya yang melihat konten itu hanya jadi customer, calon-calon customer. Yang menang siapa? Tetap lagi yang menang adalah pelaku usahanya. Jadi kan dia ngambil benefit dari semua yang dia lakukan, ya kan? Nggak ada yang benar-benar tulus sebenarnya. Dikasih CSA, dikasih perjalanan umroh, itu nggak tulus sebenarnya ya. Kalau kita lihat dari segi bisnis, dia ngeluarin misalnya 25 juta, tapi dia baliknya berapa? Lebih dari itu gitu loh. Jadi itu udah jadi perhitungan semua. Kalau kamu ngambil kritis, tapi kan kamu nggak ngambil kritis, kamu kan ngambil konstruktivis. Jadi apa yang dibentuk itu aja sudah sampai situ. Makanya interpretif. Tapi sebenarnya kalau konstruktivis sudah, konstruktivis juga bisa. Nggak usah pakai interpretif juga. Oke. Itu strategi penelitian ya, sama apa sih bahasanya satu lagi? Aduh, lupa saya. Coba nanti cek lagi ya. Ada namanya satu paradigma penelitian, satu strategi penelitian. Oke, nomor 4. Slide 4, Aden. Geser. Lagi ke atas. Ke atas lagi. Oke, analisis komentar dengan Aden. Satu saya mau bilang, ini masih latar belakang. Iya. Nah, pertama kamu kasih slide-nya halaman. Kedua, ketika ini masih latar belakang, kenapa nggak kamu kasih di atasnya dulu latar belakang? Kalau misalnya lanjutan, kasih aja sebelahnya lanjutan. Lanjut. Titik 2, latar belakang. Misalnya slide pertama latar belakang kan, terus masih ini slide kedua latar belakang juga, lanjut, strip latar belakang. Lanjut, strip latar belakang. Jadi tahu kalau ini masih bagian latar belakang. Dan halaman. Oke? Oke, Mbak. Di depan itu juga harusnya ada nama kamu dan tanggal. Mana ini? Komentar Instagram menyediakan korpus teks yang kaya untuk dianalisis dengan pendekatan text mining. Kenapa 2 kali? Aden ini suka sekali redundancy. Alat seperti Cointents memungkinkan penelitian memetakan. Aden, kamu melompat, Aden. Harusnya kamu bahasanya apa? Fenomena penelitian saya itu komunikasi publik.
komunikasi publik, saya mau meneliti tentang interaksinya. Karena ini IG, interaksinya bisa dilihat dari komentar. Komentar itu terdiri dari kata-kata. Saya yakin di kertas-kertas kamu itu ada, tapi di PPT kamu tidak munculkan. Nah, kalau di PPT tidak kamu munculkan, harusnya ketika presentasi kamu sampaikan. Atau kalau mau lebih simple, mind mapping bisa membantu. Di atas kamu bikin penelitian saya, misalnya fenomenanya komunikasi publik, di bawahnya interaksi lewat komentar dari konten. Buat lagi di bawahnya cabang. Sementara text mining adalah untuk meneliti tentang korpus teks. Nyangkut nggak? Terus interaksi simbolik itu kan tidak hanya picture tapi juga bahasa linguistik. Tadi kamu ada kan bahasa publik kan? Nah, kata-kata ini bahasa bukan, linguistik bukan. Di bawahnya nanti bisa metodenya text mining. Jadi kamu mengambil kamu sebelum memaknai pakai interaksi simbolik, kamu sudah teridentifikasi dulu nih kata-kata yang mau kamu maknain tuh apa gitu loh. Kan nanti di word cloud itu muncul yang paling dominan, frekuensi kata kan yang diambil. Itu makanya penelitian kamu text mining ini kuantitatif dan kualitatif. Kenapa tidak hanya interaksi simbolik, itu hanya kualitatif, hanya persepsi kita didukung dengan kuantitatif. Bagus, kenapa? Karena nanti kamu punya gambaran yang paling dominan, paling besar tuh kata-katanya apa. Tidak hanya feeling kamu saja dari melihat teks yang mau kamu analisis. Nah, menurut frekuensi kata yang paling sering muncul, nanti kan ada tuh cabang-cabang ya. Ternyata kata-katanya apa? Umroh misalnya, atau apa? Umroh murah misalnya. Kan tadi kamu nyempilin kata-kata collocation kan? Umroh relate ke murah misalnya, produk murah atau apa gitu kan. Nah, itu maksudnya Aden. Nah, sekarang selain kamu jangan terlalu loncat-loncat, boleh kayak gini. Maksudnya gini, nanti kan ini dibikin lebih visualable ya. Jadi selain visualable, kamu juga harus bisa menjelaskan secara detail. Kalau tidak, jadi jangan juga bikin PPT yang full. Bikin keyword saja. Artinya kamu memang harus menguasai isi proposal kamu. Dan satu lagi, Aden, saya bilang ya, penelitian kamu ini bisa menjerumuskan kamu, bisa juga sebenarnya membuat kamu beruntung gitu. Saya katakan sekali lagi, text mining di Universitas Bengkulu belum ada dosen. Kalau dosen mungkin saya, tapi selain itu belum ada yang menggunakan text mining. Jadi berat, Aden, untuk mengedukasi orang kalau text mining ini bukan tidak bisa, tapi karena belum ada yang menerapkan, jadi dianggap tidak bisa. Atau mungkin gimana coba, saya mau tahu. Nah, kalau kamu dikasih kesempatan untuk menjelaskan, kamu harus bisa menjelaskan pelan-pelan gitu. Mungkin kalau kamu tidak bisa menjelaskan secara lisan, kamu bisa menjelaskan dengan pulpen dan kertas. Kamu gambarkan mind mapping. Jadi kan yang saya mau analisis itu komunikasi publik. Buat atasnya lingkar komunikasi publik, ke bawah komunikasi publik dari mana objeknya itu, dilihat datanya, dilihat dari IG. Kenapa IG? Karena IG ini tadi rumusan masalah kamu, partisipasinya tuh sangat tinggi di media sosial. Terus apa lagi selain partisipasi tinggi tadi? Ada 2 komponen ya. Satu itu, kedua ternyata dan ada dukungan data yang menyatakan bahwa memang benar aktivitas yang menggunakan internet termasuk di media digital itu lebih tinggi dibanding komunikasi publik di media-media penyiaran yang lain. Nah, saya kan mau lihat interaksi. Kalau misalnya kalau kita bertemu face to face, interaksi itu bisa kita saling ngomong. Di media sosial bisa nggak saling? Di IG bisa nggak?
kecuali kalau memang dia live atau misalnya dia DM. Bisa nggak telepon langsung dari IG bisa? Bisa. Tapi kan apakah IPA Testimoni melakukan itu di kontennya? Enggak kan? Kamu kan terfokus dari dia bikin video, terus dari video ini ada komen. Betul. Iya kan? Syukur-syukur kalau dibalas sama konten kreator. Tapi apakah itu sudah bentuk interaksi? Kalau saya sudah melemparkan pesan, terus di komen, ya itu sudah bentuk interaksi. Nah, kalau dipertanyakan lagi, apa iya seperti itu? Cari penelitian sebelumnya. Terkadang orang bertanya bukan karena tidak tahu, tapi dia mau menguji. Jadi kamu harus ketemukan contoh salah satu komunikasi publik itu adalah di komentar di kontennya IG, terus ada komentarnya. Itu termasuk salah satu contoh dari komunikasi publik di media sosial. Paham sampai sini, Aden? Paham, Mbak? Paham. Jadi bisa merangkaikan kenapa tiba-tiba masuk ke interaksi simbolik. Interaksi simbolik itu ranah pemaknaan. Kenapa text mining? Karena kamu mau tahu kata-kata mana sih yang jadi paling sering muncul, yang dijual sama sebenarnya bukan dijual, tapi di encourage, katakanlah itu di stimulus lewat konten. Tapi kan kita tidak menganalisis kontennya. Kenapa saya bisa bilang di stimulus dengan konten? Karena dia menampilkan kaf, warbah, dia menampilkan orang. Ya kalau dia tidak punya maksud apa-apa, kenapa dia menampilkan itu? Berarti kan dia punya maksud. Ya, jadi setiap apa yang dilakukan orang, kita pokoknya sudah dalam bentuk curiga. Oke. Kenapa sih dia melakukan itu? Ya kan? Kenapa dia munculkan konten CSR? Kalau misal itu kok CSR gitu kan. Kenapa dia menampilkan konten yang staffnya dikasih umroh? Ya kalau memang mau bantu ya silakan aja bantu. Gak usah, ikhlas aja gitu loh. Ngapain harus dimasukin ke konten? Sementara dia bukan orang Islam loh. Misalnya kalau mau ditanyakan sampai sedetail itu gitu kan. Tapi yang kamu gak usah bilang ya gimana ya, itu sebenarnya sensitif juga sih. Kalau nggak apa-apa dalam jadi kamu ungkapkan dulu deh. Dalam ranah penelitian ini kita melihat misalnya sejarahnya Katulistiwa. Kamu ini kan di situ sejarah Katulistiwa tuh gini. Nah kan nanti bisa kamu masukin. Sementara yang pemiliknya ini, nah ketika kamu ngomong itu ada datanya, Aden. Jangan asal kamu ngomong. Nanti kalau ditanya, benarkah? Mana datanya? Ada. Oke, paham sampai sini, Aden? Paham. Ada pertanyaan sampai sini? Baru slide 4. Saya cuma punya waktu 1 menit lagi. Nah, sekarang kita stop dulu. Kita balik ke si Anissa sama si Miwa. Tadi ada pertanyaan dia. Jadi kurang lebih kayak gitu, Aden ya. Oke. Kamu udah dapat gambaran kan? Perbaiki semuanya. Belum ada citasinya ya. Oke. Miwa sama si Anissa, ada ini, saya tadi mau sampaikan ya. Jadi sebenarnya Aisyah bisa munculin lagi punya kamu tadi? Atau Ya bisa Mbak. Atau saya ambil di saya kali. Coba saya cari dulu ya, punya saya masih ada apa enggak? Let inovasi. Oke, saya masih ada. Jadi saya share dulu yang punya saya. Siap Mbak. Oke. Jadi teman-teman, yang teman-teman lakukan mind mapping itu benar tidak benar. Tapi gini, bentuknya itu biar lebih eye catching dan visualable, itu teman-teman harusnya bentuknya seperti
Aduh. Nah, ini dia. Ya. Jadi topiknya adalah strategi komunikasi influencer dalam membangun brand personal di Instagram. Ini topiknya ya. Jadi membangun brand personal di Instagram. Tapi yang kita mau tahu strategi komunikasinya influencer. Diambil dari 2020 sampai 2025. Mencarinya teman-teman tuh bisa mencari di gini. Google Scholar ya. Nah, nanti cari nih di sini. Masukin misalnya judul ini tadi Oke, strategi komunikasi influencer untuk personal branding di Instagram. Oke. Nah, di sini teman-teman tuh bisa 2025. Karena kita pakai bahasa Indonesia keywordnya, jadi yang keluar bahasa Indonesia. Kalau mau bahasa Inggris kita bisa pakai bahasa Inggris. Translatekan dulu. Nanti ini bisa lebih luas penelitian teman-teman nanti ya. Strategi Google Scholar. Nah, di sini kan udah ketemu nih. Ini semua bisa teman-teman ambil, terus teman-teman cari di dalamnya. Kira-kira kerangka teorinya dari penelitian ini apa? Taruh di satu. Jadi setiap nomor satu itu kerangka teorinya apa? Di kerangka teori di taktik konten itu nomor satu semua. Nomor satu ini adalah penelitian yang ini. Feature Instagram juga ngomongin tentang penelitian yang ini, gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Miwa sama Anissa? Miwa, Anissa? Belum ada, Mbak. Belum. Saya harus pergi. Kalau misalnya ini nanti kan itu udah dapat ya cari Jadi intinya kalian itu bukan per penelitian, tapi per komponen yang mau kalian teliti. Nah, 5 komponen itu ada teori, metode, rumusan masalah, ya. Apa lagi ya? Metode. Nih ngikutin ini nih materinya. Semakin kalian detail, semakin itu ngebantu kalian nanti untuk bikin bab 1, 2, 3 sampai di akhir. Gitu. Nah, nanti setelah ini saya share cara bikin prompt. Ya, bikin prompt yang bisa sesuai dengan skripsi kalian. Jadi harus ada citasinya. Misalnya gini. Ini tadi kan mana tadi? Penelitian terdahulu. Loh, kok hilang? Katakanlah ini tadi ya, jurnal yang pertama. Kerangka teorinya ini. Jurnal kedua, taktik kontennya adalah storytelling. Jurnalnya jurnal kedua? Masih jurnal pertama. Jadi yang nomor 1 ini masih jurnal pertama. Keterlibatan audiensnya masih jurnal pertama yang di atas. Nah, nanti kalau kedua berarti jurnal kedua. Ini juga kedua, tapi pakai citasi. Buka kurung A, 2020. Nanti saya kasih bibliograph ya. Cara pakai bibliograph. Nah, sekarang saya pamit ya, nggak bisa lama-lama ya. Pukul 12 saya harus ada di Oke, Mbak. pindah tempat. Pokoknya kalau ada pertanyaan Anissa sama Amiwa tadi belum ya, tanyain aja di grup dulu, nanti saya tampung. Enggak apapun pertanyaannya ya. Jadi sekarang diperbaiki mind mappingnya dan kalian sudah bisa mulai bab 1, 2, 3 ya. Silakan.
Nah, kalau untuk yang pakai RStudio, Yayat kan udah nyoba tuh. Nanti saya coba kasih apa namanya? Atau gini, Yayat, kasih saya satu jurnal kamu ya, yang udah ada data dan replika lainnya. Nanti kita bahas ya. Oke, saya tutup. Siap, Mbak. Sorry ya. Thank you semua. Semoga minggu depan kita udah dapat draft 1, 2, 3 dari beberapa dari kalian. Mohon maaf lahir batin, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.